Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Makassar karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan pengajar yang padat, meluangkan waktunya untuk hadir di berbagi praktik baik aksi nyata saya memenuhi tugas pendidikan guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 10. Nah, sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, sebelumnya Pak sah rasanya kalau karena ini programnya pendidikan guru penggerak, saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan salam guru penggerak. Jadi jika saya berkata Bapak Ibu guru salam guru penggerak, maka Bapak Ibu akan jawab bergerak, bergerak, menggerakkan. Saya bisa. Kita mulai ya. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Ya, terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Nah, karena acaranya padat, sebelum ke materi kita ice breaking dulu ya. Ya. Ini melatih pengetahuan Bapak Ibu. Oh, benar ya? Tokoh-tokoh tentang gambar. Katanya kayak joget, Bu. Nanti setelah ini. Iya. Kuis tentang gambar. Coba extend dengan apa? Nah, ini ada 3 clue atau petunjuk untuk menjawab tokoh di balik angka-angka ini. Kita lihat petunjuk satu. Yang bisa jawab di petunjuk pertama boleh maju kanan, boleh menjawab ya. Clue pertama atau petunjuk pertama, beliau lahir di Banjarnegara 21 April 1957. Ini musisi loh ya. Petunjuk kedua, nama aslinya iya benar Budiu Edit PAD ya. Benar jawabannya. Kita ke kuis selanjutnya. Petunjuk pertamanya, lahir 9 Juli 1987. Ini kalau yang suka olahraga pasti tahu ya. Yang kedua, lahir di Palembang. Saya tambahkan, ini atlet bulu tangkis Bapak Ibu. Ini mungkin julukannya di The Daddies. Aksan. Muhammad Aksan. 2-0. Atau yang lain ayo mengejar ya. Ini beliau lahir 11 September 1964. Ini pemimpin, tokoh pemimpin. Menjadi kuasa lanjut. Lahir di Parepare. Dijuluki sebagai Mr. Crack. Iya, Bapak. Bapak kita ya, Baby Presiden kita. Lanjut. Dikenal sebagai pengusaha dan investor. Lanjut kedua ya. Helmi Tahya. Mantan Menteri Perdagangan. Bapaknya ganteng ini. Pernah jadi Sekarang bulu belum benar jawabannya ya. Lahir 21 September. Menterinya di era Pak SBY Bapak Ibu. Ganteng bapaknya.
Lihat ya. Salah. Pak Gita Wiryawan. Ya. Oh. Ini tokoh selanjutnya siapa? Ustadzah lahir di Batam. Oke. Iya benar. Jawabannya Oki. Yang ada di. Buat kita tracking anak-anak Mobile Legends. Nah ini yang suka Korea mungkin yang muda-muda ya. Penyanyi berkebangsaan Korea. Coba lihat. Lahir di Busan Korea. Iya. BTS. Personilnya BTS. Iya benar. Ini berarti suka Korea. Jungkook. Ya. Lagi. Lahir di Kuningan. Bapak ini bapak. Terkenal dengan ya yang mencalonkan sebagai presiden ya Bapak. Bambang. Atlet sudah kelihatan lahir di Jakarta. Atlet bulu tangkis. Tahun ini berlebu. Juara Palembang di depan. Gesang. Apa ini? Ini teman sebarinya Ginting. Siapa? Mbak Yaya. Jonathan Prisi. Jojo. Ini aku juga. Megawati. Sudah mulai panas ya. Sekarang kalau saya bilang tepuk pagi. Nah, kalau tepuk pagi itu punya sekali. Kalau saya bilang tepuk siang 2 kali. 2 kali. Kalau tepuk malam 3 kali. diam kalau ya. Saya tunjuk Bapak atau Ibu guru yang saya tunjuk itu melakukan fungsi yang saya berikan ya. Saya ya yang lainnya diam. Tepuk siang, ayo. Dua. 2 kali. Tepuk malam 7. Siang. Tepuk siang-siang Pak Muda. Iya. Sekarang Bu Fatin tepuk pagi. Iya, 3 kali ya. Satu Bu Fatin. Nyanyi. Terus satu lagi ya, belum masuk acara intinya. Bu Kris tepuk siang. Pramuka. 6 kali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke materinya. Ini diseminasi budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Di sini budaya positif itu perwujudan dari kebiasaan, nilai atau keyakinan yang dilaksanakan sekolah. Untuk siapa? Sebenarnya untuk seluruh warga sekolah berlakunya budaya positif ini. Utamanya untuk anak murid. Tujuannya apa? Untuk melatih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini konsep-konsep inti yang dipelajari di budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ada 6 poin yang dijelaskan ya, lumayan banyak nih. Nah, sebelum masuk ke disiplin positif, ini ada pernyataan pemantik Bapak Ibu. Pernyataan pemantik, nanti saya tanyakan, Bapak Ibu jawabnya setuju atau tidak setuju ya. Terus kenapa kok setuju, kenapa kok tidak setuju ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Boleh langsung. Setuju.
Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju, Pak Yaya bilang setuju, kenapa Pak? Kalau hanya diberi masukan saja, kadang-kadang anak itu tidak mendengarkan. Kalau nggak diberi hukuman, kalau diberi hukuman, kadang-kadang anak itu mulai takut untuk melakukan hal yang kurang disiplin. Jadi agar disiplin dikasih efek rasa takut dulu gitu ya Pak ya. Itu versinya Pak Yaya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, hukuman mendisiplinkan dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Lanjut dulu ya ke pertanyaan kedua. Tadi Pak Yaya sudah, sekarang Bapak Ibu guru yang lain. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Bupati mungkin ya, kenapa bisa setuju? Karena dengan memberikan hukuman hal-hal yang positif pada anak, selain bisa mendisiplinkan anak, juga bisa mengurangi anak-anak itu berbuat nakal. Karena tidak mau kan, kalau misalkan bukan halaman kan pasti ada anak panas-panasnya itu tidak mau. Itu seperti itu. Yang mendisiplinkan anak dengan hukuman positif itu setuju. Yang lain juga setuju. Setuju semua ya. Sebelum lanjut nanti dulu ya, nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Pak Muda sekarang ya, kenapa Pak? Karena dengan memberi penghargaan itu tentunya anak itu akan dapat apa namanya itu termotivasi untuk memberikan yang terbaik, sehingga akan pola pikir anak itu akan berdampak bagaimana nantinya itu akan apa namanya motivasinya belajar anak itu akan bertambah. Nah, penghargaan ini Pak diberikan terus menerus apa waktu tertentu? Penghargaan atau reward bisa tertentu kalau jangka panjang. Masih baik tidak? Tidak baik ya. Coba ke Bu Wiwi tadi bilang kalau jangka panjang penghargaan tidak baik. Kenapa? Bisa kemudian atau bisa secara ujian itu jangka panjang itu memang bisa memberikan motivasi, tapi kalau itu berupa barang khawatir mereka itu berpikiran bahwa kalau aku nanti bisa barang bisa lebih baik aku kasih hadiah, karena motivasinya adalah ke hadiahnya bukan ke perbuatan yang harus dicapai itu. Tapi kalau secara barang yang baru enggak. kalau motivasi berupa penghargaan pujian verbal itu jangka lama panjang tidak apa gitu. Harus gitu ya. Ya kita coba ini nanti kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Awalnya saya sama seperti kayak Bapak Ibu dari hukuman yaitu disiplin anak ya. Tapi setelah belajar ini berubah, kok bisa berubah ya? Coba kita lihat selanjutnya ya. Disiplin, kalau mendengar kata disiplin, Bapak Ibu itu memikirkannya langsung ke apa? Kalau disiplin, peraturan, waktu, tempat waktu, yang lain. Disiplin, waktu ya kebanyakannya. Terus ternyata di bahasa Latinnya disiplin itu artinya belajar.
pendidikan kita di Hajar Dewantara, disiplin itu arahnya ke merdeka. Beliau mengatakan merdeka. Kenapa merdeka? Artinya mereka disiplin itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi nggak usah disuruh orang lain. Itu maksudnya merdeka. Jadi dari timbul kesadaran dari diri sendiri. Nah, ini di sini ada disiplin diri, menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi misalnya siswa datang ke sekolah tepat waktu. Kalau disiplin memang disiplinnya dari mereka sendiri, dia sadar kalau datang ke sekolah tepat waktu itu berarti saya nanti ikut pembelajaran berikutnya nggak terburu-buru, bukan karena saya kalau nggak tepat waktu dihukum sama bapak ibu, bukan karena itu ya disiplinnya. Tapi ke ini budaya kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan tadi ya. Karena kalau nggak disiplin, kayak tadi dihukum ya. Arahnya ke situ, padahal disiplin tanggung jawabnya masing-masing ya kan ya. Kalau disiplin yang sekarang yang ini mendapatkan kepatuhan dilakukan seseorang karena takut dihukum, artinya begitu sekarang ya. Padahal sebenarnya ke disiplin itu tanggung jawab masing-masing ya, pribadi masing-masing. Nah, disiplin sudah, ini disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif ini penerapan kebiasaan baik bagi warga sekolah, utamanya siswa, agar dapat bertanggung jawab terhadap perilaku atau segala tindakan yang mereka lakukan. Nah, dalam prosesnya disiplin itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya apa? Motivasi intrinsik atau internal ini bersumbernya dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik atau eksternal itu dari orang lain atau faktor luar. Seperti tadi, kuman, penjiat, timbalan itu dari eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, lebih baik yang ekstrinsik apa intrinsik? Intrinsik ya, kalau intrinsik itu kan bertahan lama. Kalau ekstrinsik, kok terlambat sampai dikirim bapak ibu gitu ya, karena orang lain ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang diacu dari disiplin positif tadi. Nah, untuk anak Indonesia dan kurikulum merdeka saat ini, nilai-nilai kebajikannya pada profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah di SMP 3 ya sudah menerapkan ini kurikulum merdeka ya, sudah melakukan proyek juga yang menjalankan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ya, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global, dan mandiri. Nah, ini yang selanjutnya konsep inti budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Apa motivasi perilaku manusia itu? Itu hal-hal atau tindakan yang mendorong manusia untuk berperilaku, untuk melakukan sesuatu. Dari apa? Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi siswa, engkau meletak diri di bapak ibu guru, engkau kerjain tugas. Kalau tidak ngerjain tugas nanti dihukum. Nah, itu berarti poin pertama siswanya ya, untuk menghindari hukuman dia berperilaku ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya sama kayak tadi, tapi bedanya mungkin gini. Aku ngerjain tugas biar nanti dipuji bapak guru, karena aku rajin ngerjain tugasnya. Itu untuk mendapat pujian ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nomor 1 dan 2 itu motivasi eksternal atau intrinsik, dorongan dari luar, faktor
faktor luar. Kalau yang ketiga itu intrinsik. Mereka sadar akan tanggung jawab mereka sendiri ya. Melatih mereka buat mandiri ya. Ada yang selanjutnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ini seluruh tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Nah, cluenya atau penunjuknya ini ya. Kalau bertahan hidup itu berkaitan dengan faktor fisiologis dan biologis. Ada kesehatan, keamanan, makanan, tempat berlindung, rumah ya. Dan melanjutkan keturunan itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Cluenya kalau ada pernyataan, dia pasti ada rasa peduli, berbagi, kerjasama, dan ingin menjadi bagian dari kelompok itu. Yang ketiga, kebebasan. Ini cluenya mandiri, merasa punya pilihan sendiri ya. Dan dia suka mencoba hal-hal baru yang kebebasan. Yang ketiga, penguasaan. Itu keinginan untuk diakui, didengarkan, dihormati. Itu penguasaan. Dan yang terakhir, kesenangan. Karena itu kesenangan ya. Kebutuhan atau keinginan senang, pengen happy ya, pengen tertawa atau bermain. Sekarang kita ke contoh ya Bapak Ibu. Kalau saya buat pernyataan begini, Doni pergi ke sekolah dengan membawa bekal, maka pernyataan saya tadi itu masuk kebutuhan dasar yang mana? Bu Kris bilang bertahan hidup, kenapa Bu? Karena makan, kalau tak makan mati. Iya, makan itu masuk ke petunjuk yang bertahan hidup ya. Kalau nggak makan, dia meninggal ya. Terus yang kedua, pernyataan saya begini. Aduh Bu, saya bosan Bu, pelajarannya terus. Yang lain gitu Bu. Kebebasan. Kebebasan, kenapa Bu Fadli? Karena kebebasan itu ya, kita itu lebih bebas bergerak, bebas ke kemana-mana. Jadi kalau yang namanya maksudnya kebebasan, tapi kebebasannya tentang jawab. Ya, benar katanya Bu Fatim ya. Karena anak itu dari kata-katanya kan tadi males nyatet. Berarti kan dia tidak mau pembelajaran nyatet aja ya. Pengen yang bergerak aja, misalnya percobaan, kalau IPA ya pengamatan gitu ya. Terus kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, keyakinan kelas. Nah, kenapa kok keyakinan kelas di sini itu terbentuk melalui kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas ini bersifat pernyataan yang positif, mudah dipahami dan gampang diingat. Dulunya keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan murid ya. Nah, ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan itu kan dibuat bersama-sama antara guru, antara wali kelas dan muridnya. Kalau peraturan kelas itu kan sifatnya lebih umum, lebih sekolah yang menerapkan, yang membuat. Ya, Kalau yang keyakinan kelas itu anak-anak kan bukan, maksudnya keinginannya sendiri. berdua ya. Iya. Ya, benar katanya Bu Fatim ya. Karena kalau keyakinan kelas itu dua belah pihak ya, jadi timbal balik. Calon GP atau DP saya nanya dulu.
Agar apa? Agar tercipta lingkungan positif. Nah, di sekolah sudah tercipta lingkungan positif, maka akan tercipta lagi budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah ya. Nah, karena di SMP 3 ini banyak ya, lumayan banyak lulusan dari guru penggerak, bukan Bu Timu, kemudian Pak saya sendiri, ada Pak Murakib juga sebagai fasilitator sama Pak Alfian dan Pak Nung ya, yang lulusan guru penggerak angkatan 9. Saya menemui ini Bu Heni ya, oh ya Bu Heni pengajar praktik buat angkatan 11 ya. Nah, saya menemukan ini Bapak Ibu di salah satu kelas, keyakinan kelas. Nah, makanya judul saya tadi kan mengembangkan, diseminasi mengembangkan budaya positif. Kenapa mengembangkan? Karena di SMP 3 ternyata sudah ditumpukan budaya positifnya dari guru-guru penggerak tadi alumninya ya. Ini saya lihat di kelas 8A, keyakinan kelas, namanya kesepakatan kelas di sini ya. Kan tadi ciri-cirinya keyakinan kelas itu berupa pernyataan positif. Ya, dari poin 1 sampai 6 ini pernyataan positif semua. Biasanya kan kalau peraturan dilarang buang sampah sembarangan, negatif katanya. Tidak boleh. Jadi anak-anak tuh ngatur-ngatur pasti yang modelnya. Kalau seperti kan lebih enak kalau seperti ini ya, melaksanakan tiket kelas. Jadi positif ya, bawaannya positif gitu ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ada pernyataan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka kata-kata keyakinan kelasnya apa? Kembalikan buku ke tempatnya. Ya, itu masuk ke apa kalau kata-katanya dia kan dia sudah membaca harus kembalikan buku ke tempatnya, berarti relatifnya ke arah apa Bu? Tanggung jawab ya. Iya, Tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Ya, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin waktu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Berlaku sopan kepada siapa saja. Sopan ya, sopan santun gitu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya tadi keyakinan kelas nggak boleh negatif kan tadi ya pernyataan. Jadi apa? Menjauhi narkoba. Menjauhi, Jaga diri. jaga diri gitu ya. Kesehatan narkoba membunuh ya. Di sini juga gunakan masker saat COVID ini ya. Ini ke keyakinan kelasnya ke arah apa? Ke bidang apa kalau Kesehatan. Ini kunci jawabannya ya. Tadi mengendalikan buku, tanggung jawab, menghormati orang lain, sama keselamatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor karena takut saling bertumbukan dengan teman yang lain. Juga keselamatan sama keamanan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kan bentuk tindakan yang Bapak Ibu lakukan kalau siswanya melakukan kesalahan atau pelanggaran berupa hukuman dan konsekuensi. Ini Bu, pas saya belajar mulai sadar kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Iya kan? Ya, hukuman artinya negatif kan? Mesti anak-anak kalau dihukum mereka sudah takut ketakutan. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kenapa konsekuensi itu bisa sakit bisa enggak ya? Menyakitkan juga tapi enggak semenyakitkan yang hukuman itu. Nah, akibatnya apa? Hukuman itu anak jadi benci ke disiplinnya. Jadi butuh kalau nggak disiplin. Kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Kenapa? Karena yang hukuman ini biasanya dibuat sama satu pihak saja, guru atau sekolah ya. Kalau konsekuensi bapak ibu guru sama siswanya juga ikut. Jadi, nah kalau kamu gak kerjakan tugas 3 kali, maka kamu akan apa? Nah, kan persetujuan dua-duanya apa? Didenda gitu kan ya.
ini kan bukan nggak kerjain tugas, lari keliling lapangan, itu kan langsung dia ya, merasa sakit ya, merasa agak seneng kalau kayak gitu ya. Nah, timbulnya ke siswa juga yang malah merasa bersalah, dipermalukan. Kalau kayak dihukum keliling lapangan kan dilihat teman-temannya, dia merasa malu, dipermalukan dan tidak dihargai. Nah, kalau konsekuensi memang kehilangan haknya, tidak nyaman. Tapi sementara karena ini sudah dibuat persetujuan antara kedua belah pihak. Nah, ini saya menyadur dari bukunya Diane Gozen namanya, Restitution. Nah, ini hukuman dan konsekuensi restitusinya nggak ada. Ntar lagi akan dibahas beberapa. Nah, kita ke ini bentuk tindakan dulu. Ini tindakan guru. Bapak Ibu silakan memilih. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Pak Bandi bilang hukuman, dan hukuman juga ya Pak. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Tadi Bapak Ibu bilang hukuman, konsekuensi. Pemberatannya itu di mana kalau mengatakan hukuman atau konsekuensi? Menyakitkan poinnya Bu Kris ya. Terus konsekuensi persetujuan ya. Dan tanggung jawab. Ya ini kan belum makan, jadi tanggung jawab dong, kamu bersihin ya. Ini juga mencoret-coret, tanggung jawab dong, itu ya konsekuensinya. Ini dia misalnya lagi seharian kan malu, kan sakit kakinya ya. Ini juga push up, kan capek disuruh push up ya. Ibu jawabannya ya benar semua dan semua. Nanti ada nilai rajin. Nilai A plus ya kalau plus. Nah, ini bentuk tindakan sama atas pelanggaran atau peraturan kebijakan yang dilanggar. Bentuk tindakannya ada 3 ya, hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar restitusi? Pernah? Atau pernah melakukan restitusi? Ya Bu Kris mungkin berbagi pengalaman Bu Kris. Iya, nggak apa-apa. Contohnya gimana? Jadi ada anak itu graduate namanya gitu. Kalau yang kita graduate sudah keluar. Nah itu walaupun kita sentuh hatinya, agar dia menyadari kesalahannya, itu tetap saja banyak hal seperti bisa jualan. Itu sudah selesai, kembali lagi. Nah ini sekarang lagi pasti saya berangkat gitu. Ya, ternyata Bu Kris sudah pernah merestitusi anak ya. Ya di sini restitusi. Saya biasa juga melakukan hukuman atau konsekuensi. Ya di guru penggerak ini saya mengenal restitusi. Katanya kalau menghadapi anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan itu harus pakai restitusi katanya, biar mendisiplinkan mereka. Nanti di akhir ada penjelasannya tentang restitusi ya Boy. Nah ini ya, hukuman itu katanya ke identitas gagal karena menyakiti ya. Kalau konsekuensi dan institusi ini ke identitas sukses karena anaknya gak tersakiti, tapi ada persetujuan di konsekuensi dan restitusi ini, persetujuan dua belah pihak. Tapi bedanya konsekuensi sama restitusi apa? Diletak ini ya, kalau konsekuensi itu dua belah pihak kan ya, kesepakatan guru dan murid. Nah, kalau restitusi, kalau anaknya atau muridnya bersalah, melakukan kesalahan atau pelanggaran, mereka sendiri dengan tuntunan guru, mereka sendiri yang memberikan
memberikan solusinya, tapi guru juga menuntun restitusi itu. Seperti apa? Nanti ada contohnya Pak, saya melakukan aksi nyatanya ke murid, benar-benar ke murid nanti lihat. Nah, ini nih dua konsep terakhir nih. 5 posisi kontrol guru. Ini ada pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin yang baru bagi Bapak Ibu yang bagian manajer ini ya. Nah, kalau di perusahaan atau artis atau penyanyi, manajer itu tugasnya apa? Mengatur ya, mengatur jadwal. Nah, kalau di sekolah, kalau guru sebagai manajer berarti Mengatur jadwal. mengatur, mengkondisikan siswa. Kalau di pelanggaran, kaitannya ke pelanggaran sama ke pelanggaran atau kesalahan, dia berarti mengatur agar siswanya tidak berbuat salah gitu. Yang manajer ya. Nah, ini saya ada sticky note sama ada permainan nggak sih namanya? Word wall katanya ya, word wall. Dinding berkata, benar nggak? Ini makan ini saya bahasa Inggrisnya mereka. Benar ya Pak? Word wall. Dinding berkata gitu. Benar Pak? Nah ini apa? Ini kan ada 5 posisi kontrol yang biasanya Bapak Ibu guru berikan kepada anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Di sini Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang mungkin Bapak Ibu lakukan ke anak? Apakah hukum, apakah sebagai rasa bersalah ya? Apa sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Terus Bapak Ibu tulis alasannya apa? Ya penghukum ya, karena apa gitu alasannya ya. Nanti ditempel di sini Bapak Ibu sesuai sama posisi kontrolnya ya. Jangan usah dikasih nama. Ditempel sesuai dengan tabelnya yang Bapak Ibu merasa sering lakukan. Kok sudah ada? Ya, sudah Bu Wiwi sudah menempelkan. Pemantau yang lainnya. Ya. Buat baca bersama. Lagi kalau dibuat bersalah. Oh, jangan ya.
Oh iya dah. Masuk bertamu boleh. Ada nyala kuat. Kita tunggu dulu. Kita logo ya. Nào lên tempaan. Lagi-nya. Nah, dari posisi kontrol ternyata banyak yang memilih posisi tenang. Padahal masih ingat tadi pernyataan pemantik menghukum, mendisiplinkan murid ya. Rata-rata setuju, tapi di sininya sudah kosong ya, nggak pakai ke penghukum sudah ya. Hilang sudah berarti ya. Nakode. Tadi yang sering. Sering ya. Kadang-kadang hukum tidak diperlukan, tapi kan Diperlukan. kebanyakan. Tadi kan tinggalnya kebanyakan. Nah, jadi bersyarat ya Bu ya, menghukum mendisiplinkan anak itu bersyarat. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah di sini menghukum, di sini ada guru berbuat yang menghadir menunduk-nunduk. Bu Andrea dalam bangun bukan ya, ngomel-ngomel di ide. Sambilnya kalau keluar apa kan paling main game kalau gitu kan ya, dan enak ngomongnya terus ya. Kalau sebagai teman lebih halus ya. Ayo Rana demi Bapak Ibu gitu ya. Terus dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Tapi sebagai teman ya, kan banyak itu yang sebagai teman. Sebenarnya baik gak sih buat murid sebagai teman itu? Apa dan membuat terlena murid kalau teman itu? Pendekatan awal. Yang sebagai manajer di sini dua. Mengatur, mengkondisikan kelas ya, yang sebagai manajer. Nah, malah Bapak Ibu kan penghukum ini guru yang buat aturan ya. Perasa bermasalah itu juga timbulnya dari guru. Nah ini menyebabkan muridnya merasa rendah diri. Dicoba dia merasa rendah diri bersalah ya. Kalau penghukum dampaknya ke murid itu dia mengulangi kesalahannya lagi. Ya, tak jeruk kalau ya. Nah ini masuk katanya di sini ke identitas gagal kontrolnya dari luar, malah membuat siswa tidak nyaman ya. Kalau teman malah jadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi Bapak Ibu posisikan temannya itu gak boleh jangka panjang ya, jangka pendek. Karena kenapa nanti kalau misalnya kok ke Pak Muda, baik Pak Muda ke Besti, ke guru lain belum tentu dia seperti itu ya. Nah, ya akan seperti itu, jadi lemah, tidak mandiri, tergantung. Terus kalau biasanya ke Pak Muda dia bestian, terus tiba-tiba Pak Muda jadi penghukum, anak ini berubah lagi. Nah kalau pemantau dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah guru sebagai pemantau ini, karena ini tadi yang konsekuensi ya Bapak Ibu ya, dia persetujuan dipantau sama gurunya ya, dimonitor. Kamu udah 2 kali ya terlambat, 3 kali tahu loh konsekuensinya apa. Seperti itu pemantau. Dia masuk ke kinerja sukses sama ya teman juga. Kontrolnya dari luar. Nah ternyata yang paling ideal itu menurut teori ini, saya masih proses melaksanakannya. Paling ideal itu posisi sebagai manajer katanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sejatinya kita kalau mengontrol murid bisa apa enggak? Mengontrol murid untuk berbuat sesuai apa yang kita mau. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Iya. Tidak semua siswa bisa gitu. Nah, ternyata malah di para pendidikan baru, saya lupa memasukkannya.
itu tuh mengontrol orang lain atau siswa. Itu seperti ilusi, seolah-olah ada, padahal enggak. Kita sendiri itu bisa mengontrolnya diri sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain untuk mana cowok melakukan A. Di sekarang dia A. Besoknya kalau tidak tepat logika, dia tidak akan melakukan hal A itu ya. Jadi sejatinya kita itu menurut ini sesuai sama pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau pendidikan itu menuntut, guru itu menuntut siswa. Guru hanya mengarahkan dan menuntut. Dia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada siswa. Karena kalau memaksakan malah muridnya memberontak. Ya. Nah, jadi idealnya manajer. Manajer ini nanti kaitannya ke segitiga restitusi tadi. Nah, ini ada pernyataan Bapak Ibu. Sebagai posisi kontrol apakah saya? Pernyataannya Bapak atau Ibu kecewa sekali denganmu. Itu posisi kontrolnya apa? Membuat rasa bersalah karena ada kata ini punya yang kecewa. Nah, yang kedua, kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Ada teman, yang lain? Teman, jadi kita ganti lihat. Yang kedua, kamu sudah 2 kali ketahuan menyontek. Apakah kamu mengerti konsekuensinya jika menyontek? Yang terakhir, ayo nak kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai boleh istirahat. Itu posisi yang mana? Yang antara ini sama ini ya, kita lihat jawabannya. Ini ya. Kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Itu ternyata manajer. Kenapa? Karena dia proses, dia gurunya mengatur gimana anak ini biar bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi menyelesaikan masalahnya di muridnya sendiri. Gurunya menuntut. Nah yang ini, ayo nak kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai boleh istirahat. Nanti teman ya. Nah ini restitusi ya. Menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini guru memperbaiki kesalahan murid itu sendiri. Gurunya tuh hanya menuntun aja. Seperti apa? Proses ini ciri-cirinya ya. Restitusi itu menguatkan berupa tawaran, bukan paksaan. Misalnya anak telat, nah guru itu nanti menawarkan, gimana nak biar kamu gak telat lagi, tapi gak memaksa ya. Dan fokus pada solusi. Solusinya itu anak-anak sendiri, tapi dituntun sama guru ya. Ini ya, segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas tujuannya untuk mengubah identitas anak yang gagal jadi sukses. Biasanya tahap menstabilkan identitas ini guru akan berkata seperti ini: berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Ini saya coba praktekkan di kelas 8D ya di Yardan. Bisa jadi. Gak kedengeran ya Bapak Ibu ya? Tidak kedengeran ya Bapak Ibu ya? Gak dengar ya? Nah, di sini ini ceritanya si Yardan ini mencontek. Nah, saya melakukan proses restitusi namanya. Yang pertama, distabilkan dulu anaknya. Ya, kamu tadi nyontek ya? Itu ya, ditanya. Tadi nyontek ya? Iya bu, maaf bu. Itu kan ya anaknya. Nah, kedua,
kita validasi tindakannya si Abdal tadi yang salah. Kenapa nak nyontek? Ditanyain alasannya kenapa yang dikasih dia nyontek. Nah, di sini si Abdal bilangnya, iya bu saya nggak belajar semalam, tidak tahu kalau besoknya ulangan. Nah yang terakhir kita akan ke menanyakan keyakinan di sini. Kamu ingat ya Dan kesepakatan kelas? Kamu tahu kan kalau menyontek itu perbuatan tidak baik. Situ kita di situ. Terus ditanya, nah kira-kira kamu kan nggak mau nyontek lagi. Kamu mau ngapain biar nggak nyontek lagi? Itu solusi dari murid itu sendiri. Nah di sini ya Dannya bilang, ya bu saya nggak nyontek lagi. Kalau ada ulangan saya mau minta kasih tahu mama, suruh ingetin kalau ada ulangan, terus saya mengingatkan. Nah, ini dari murid solusinya bagaimana? Nah, di akhir terima kasih Bapak Ibu karena sudah mengikuti aksi nyata saya tentang budaya positif ya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ulangannya kerjakan sendiri, jangan mencontek ya. Nanti dia punya temennya. Dan nggak usah lirik-liriknya, temennya akan kerjakan sendiri ulangannya. Lanjut ya. Dan apa kamu tahu kenapa ibu manggil kamu ke sini? Ya bukan karena saya tadi mencontek satu ulangan. Ya dan mencontek itu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik? Tidak baik ini. Ya, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat salah. Yang dalam melakukan tadi itu adalah kesalahan. Tapi tidak mau menghargai Yarda. Jadi ibu mau membantu Yarda untuk mencari solusinya agar Yarda tidak mencontek. Nah, Yarda, kamu pasti punya alasan kenapa tadi sampai mencontek. Coba ceritakan pada ibu apa alasannya. Di mana saya tidak belajar dulu. Kenapa tidak belajar? Saya terakhir main sama teman-teman. Saya lupa kalau besoknya makan. Berarti kamu tadi mencontek karena tidak belajar. Ya belum maaf. Yarda masih ingat dengan kesepakatan kelas yang kita buat ini. Ingat bu, jujur dalam melakukan segala kegiatan. Yarda tahu kan kalau menyontek itu perbuatan yang tidak jujur. Iya bu. Nah, kira-kira apa yang Yarda lakukan agar tidak mencontek? Belajar mengerjakan ulangan bersama saya, mencatat dan memasang alarm jika ada tugas atau ulangan. Ya, bagus. Nah, kira-kira kapan Yarda akan melakukan yang Yarda baru sampaikan? Mulai hari ini bu. Ya, bagus. Ibu percaya Yarda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh dan kebanggaan orang tua. Siap untuk menjadi lebih baik lagi? Ya bu. Baik, sekarang Yarda boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyada Nyafir, kelas 8D, SMP 3 Pamekasan. Saya tadi menyontek ketika ulangan, tetapi Ibu Indah masih memperbolehkan saya untuk tetap mengikuti ulangan. Saya malah dibantu dicarikan jalan keluar agar tidak menyontek lagi. Terima kasih Bu Indah, saya tidak akan mengulangi lagi.